Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Jadi Nur Muhammad itu, ini kalau bahasa lainnya namanya Muhammad yang spiritual. Makhluk pertama yang melimpah dari Allah. Ya disebutnya Muhammad oleh para wali, cahaya Muhammad. Dan inilah sumber segala pengetahuan, sumber segala makrifat, sumbernya cahaya yang melimpah. Dalam diri setiap makhluk ada kandungan nurnya masing-masing. Semakin dia jauh dari pusatnya cahaya, ya semakin redup sinarnya. Jadi sinar ini namanya Nur Muhammad. Cahaya ini diwarisi para nabi, dibawa para wali, dilanjutkan para ulama. Dalam dirimu juga ada, cuma intensitasnya mungkin tidak besar. Ya besarkan sendiri. Dengan cara apa? Mendekati cahaya. Bahkan kalau kamu bisa bersatu dengan Nur Muhammad, disitulah kamu mengalami hulul. Karena tidak mungkin kamu mencapai Nur Muhammad kalau masih terkungkung oleh nasut, sifat kemanusiaan. Jadi cahaya yang tadi Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi dalam dirimu, wujudnya apa? Nur Muhammad. Yang inilah nanti ketika dia hidup, dia kompatibel sama Allah sehingga Allah bisa masuk ketika dia hidup dalam dirimu. Nah, jadi ini yang dibawa oleh para nabi. Para nabi nurnya pasti besar, diwaris-wariskan terus dari para nabi terakhir Nabi Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini sifatnya sangat spiritual. Oleh karena itu katanya Ibnu Arabi, manifestasi dari Nur Muhammad sebenarnya yang lebih sempurna ada pada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu cara hidupnya kan sufi 100%. Jadi kemarin diulang lagi ya waktu ke sesinya Isa. Jadi dia mulai gaya hidup, ajaran, sampai macam-macam pernik-pernik hidupnya itu kan sufi. Maka katanya Ibnu Arabi, contoh idealnya Nur Muhammad itu Nabi Isa. Kok bukan Nabi Muhammad? Enggak. Katanya Al-Halaj, Nabi Muhammad itu paling bagus karena dia bisa kombinasi dan bolak-balik antara sisi kemanusiaan, sisi ketuhanan demi umatnya. Jadi semua digarap oleh Nabi Muhammad karena dia menyempurnakan semuanya. Tapi khusus untuk yang manifestasi Nur Muhammad yang 100%, katanya Al-Halaj itu Nabi Isa. Ya ndak enaknya yang ini ya dunianya dunia batin semua. Nur Muhammad itu kan memang sifatnya spiritual. Spiritualitasnya sangat tinggi pasti orang yang semakin punya Nur Muhammad dalam dirinya. Para wali itu pasti besar nurnya. Nah, Nabi Muhammad juga paling besar, tapi dia juga turun kembali ke dunia. Kemudian ngopeni umatnya, kadang-kadang harus ngurusi politik, jadi dimaksimalkan semuanya. Tapi kalau Isa ini batinnya saja, maka idolanya Al-Halaj itu Nabi Isa untuk urusan Nur Muhammad. Meskipun namanya sebenarnya nama Muhammad. Nah ini termasuk yang kamu ulang di rekaman. Jadi Nabi Isa itu rela mengorbankan diri demi cinta, hidup dalam nilai-nilai kesufian total. Oke, jadi kalau hidupmu ingin mencapai hulul tadi, mencapai puncak pengalaman ketuhanan, jangkaulah Nur Muhammad. Tadi saya bilang kan, ilmu itu cahaya, hidupmu itu dituntun oleh cahaya. Cahaya itu nanti puncaknya ya Nur Muhammad. Jadi kayak gini loh, kalau kamu ikuti kebenaran, kamu akan selangkah lebih dekat dengan Nur Muhammad. Dekat dengan Nur Muhammad berarti semakin dekat sama Allah karena dia limpahan pertama dari Allah. Ilmumu tambah lagi, kamu semakin dekat lagi. Ilmumu tambah lagi, semakin dekat lagi. Di puncak keilmuan, itu yang namanya makrifat, kamu akan bersatu dengan Nur Muhammad. Itulah nanti Allah akan hulul, akan halla, akan menempat dalam dirimu. Nah itu maunya Al-Halaj.
Jadi untuk jadi orang baik, syaratnya ilmunya harus tambah. Cahayamu akan semakin banyak. Semakin banyak ilmu, derajat. Makanya Allah bilang derajatmu akan semakin tinggi. Karena nurmu semakin banyak. Cahayamu. Jadi tidak usah milih-milih, kalau ilmu perbanyak aja. Dan nyari ilmu yang bikin kamu semakin dekat sama Allah. Jangan nyari ilmu yang bikin kamu menjauh dari Allah. Sekarang kan banyak pengetahuan yang sebenarnya itu tidak penting, kamu tidak harus tahu, tapi kamu maksain tahu sehingga bikin kamu jauh sama Allah. Ya kamu sendiri bisa milah mana pengetahuan yang bikin kamu semakin jauh sama Allah. Ya di WA kan banyak kadang-kadang. Oke. Oh ya kan, teknik memikat lawan jenis terus di WA, terus cara kan kayak gitu banyak. Itu kalau memang kamu merasa tidak penting, tidak bikin aku tambah dekat sama Allah, mending sudahlah, nggak usah capek-capek baca yang lain. Itu nurmu akan semakin banyak. Karena begitu ada sesuatu yang tadi tidak bikin kamu dekat, berarti kan lawannya bikin kamu semakin jauh. Semakin kamu jauh, semakin kamu gelap. Karena semakin menjauh dari cahaya. Semakin kamu gelap, semakin kamu nggak ngerti di depanmu ini mikrofon apa laptop. Maka yang benar, yang salah kamu anggap benar, bisa benar kamu anggap salah. Itu nanti arahnya ke takholak bi ahlakillah, arahnya ke moral. Oke, jadi itu teori Nur Muhammad. Dan hampir semua sufi, baik yang wahdatul wujud, hulul ittihad, jatuhnya pada wahdatul adyan. Agama-agama itu hanya cara setiap orang untuk ketemu Tuhannya.